menentukan itu? Yang pertama kita pilih presisi yang benar. Ya, yang tadi saya ceritakan. Apa yang mau kita semprot? Tanaman apa? Padi, oke. Begitu kita pilih, nggak ada padinya, nggak usah dibaca selanjutnya, lewat. Kan? Lewat aja. Ya. Nah, satu. Yang kedua, ada tanaman padi. Benar nih ada padinya. Hama sasarannya apa? Warna coklat. Di sini nggak ada bacaan warna coklat. Lewat. Kan biasanya kalau penjual kan, ini juga bisa Pak, mau didaftarkan, cuma waktu itu nggak ada biayanya, bodoh amat gitu. Mau didaftarkan tapi nggak ada biayanya, jadi yang didaftarkan cuma ini aja kan. Udah, kamu ngomong apa bodoh amat dah. Gue pengen belajar inilah, bagaimana kita menggunakan pestisida yang baik kan. Begitu ketika ini tadi ada, orang ada. Nah ini baru kita batas selanjutnya bagaimana konsentrasinya, bagaimana dosisnya, berapa volume semprot. Ingat itu. Nah setelah itu bagaimana? Karena kalau namanya petani, ini ilmu kita, ilmu lapangan, ilmu lapangan. Pak nanti bapak, pusing petani. Nanti Pak persekian ini gunakan ini satu konsentrasinya 1 mililiter atau 1 cc per liter. Waduh, pusing. Bagaimana yang praktis supaya kaidah 6 tepat itu betul? Yang pertama penggunaan pestisida yang baik. Yang kedua bagaimana kita membuat larutan pekat. Jadi yang kemarin abaikan dulu. Kita pada posisi apa? Pada posisi darurat. Ya, kita bicara posisi dari darurat dulu. Sebentar. Bagaimana caranya? Nah, yang sederhana yang ada di lapangan kita gunakan. Ember ada nggak di lapangan? Ada? Kalau ini semuanya punya? Oke. Apa yang ada kan? Ini berapa cc ini? 220 ya bisa jadi. Ada yang 200, ada yang 220. Iya gitu, 200. Kalau ini 220. Nah, di sini aja. Ada macam aja. Hah? Ada macam aja. Segini. Tahu di sini. Oh ya, boleh. Sini aja. Dibantu ya. Nah ini yang pertama biasanya untuk pribadi bisa ya, petani, kalau petani. Tetapi yang saya gunakan biasanya pada saat gerdal. Gerdal 300 hektar saya pakai ini. Gerdal 1000 hektar saya pakai seperti ini, tapi pakai drum. 800 hektar ya, 300 hektar dari pagi sampai jam 4 sore selesai. Nah terima kasih. Kasus orang batang coklat 2010-2011 ledakan orang batang coklat. Saya tuh sampai beribu-ribu setiap hari saya melakukan gerdal di Kabupaten Subang dan Karawang. Salah saya seperti ini. Nah, yang kita butuhkan ini judulnya cara kita membuat rutan pekat. Alat yang dibutuhkan adalah, nah ini ya. Kemudian gayung, ember. Nah, diketahui konsentrasi BPMC misalnya. Ini berarti BPMC atau Bu Profesi. Nah, BPMC lah. BPMC kan banyak ya. Ya petani BPMC juga, naga juga, rahwana juga, dicampur padahal itu juga. Bahasa Sidabas kan. Nah, ada Mabas, Tamabas kan, bas-basan lah, Abas juga termasuk. Ada yang namanya Abas nggak ada ya? 1 liter per hektar. Gampang kan? Kalau
Sinabas ya, yang bantuan kan basah banyak ya, itu kontak ya. Ini rata-rata dia 2 liter per hektar ya, 2 liter per hektar, berarti 4 per hektar 4. Nah, 4. Ini kita punya 1 liter. Atau misalnya mau ngambil seperti di Mexico ya, di Mexico rata-rata 1 liter per hektar. Di Mexico. Kita gunakan. Berapa volume semprot? 400 sampai 600. Nggak mau susah. 500. Ini sudah ada di tengah-tengah, tidak menyalahi ya volume semprotnya. Yang harus Bapak tahu, berapa tangki yang digunakan? 15 atau 16 ya. Tangkinya 16 liter ya. 16 liter. 16 liter. Kita gunakan berapa volume semprot? Volume semprot 500 liter per hektar. Volume semprot. Berapa tangki yang kita perlukan untuk menyemprot 1 hektar? Sekitar 26. Berapa tangki? 500 dibagi 500 bagi 16. 16. Berapa? 31 tangki. Terus 1 tangki kan? Bagaimana caranya? Bapak punya sawah 1 hektar, 31 tangki. Ini sawah 1 hektar. Nanti Bapak tinggal ini aja, tinggal konversi aja. Volume tangki. Mau 10 hektar, 100 hektar, 1000 hektar konversi. Atau setengah hektar, silakan konversi. Ini 1 liter. Jadi nggak usah pusing-pusing ya. Kita punya ini dosisnya adalah volumenya 500 liter per hektar. Dosisnya adalah 1 liter per hektar. Contohnya di Mexico. Yang BPM itu biasanya tinggi deh. Tapi ada Rahwana bahasanya gitu, dia hanya 1 botol 0,5 liter per hektar. Nah ini saya kasih contoh yang satu aja ya. Dosisnya 1 liter per hektar. Nah, berarti 2 botol ya. Rasa-rasanya kalau di Mexico itu 1 botol itu 1 liter ya. Iya. Ya anggap aja ini 1 liter lah ya. Oke. Berarti yang kita butuhkan berapa? Berapa gelas? Nanti larutan pekatnya itu kita ukur dengan ini 200 mili. Ya. Nanti per 200 mili larutan pekat ini untuk 1 tangki. Yang kita butuhkan berapa tangki? 31. Ini 200 mili. Kalau 1 liter itu berarti berapa? 5. Nah, ya. 1 liter 5 gelas. Yang kita butuhkan 31. Berarti ini kita sudah punya 5 gelas ya? Iya. Kurangnya berapa? 26. Air putih Pak, air ini 26 aja. Oh Pak, capek kebanyakan. Mari kita konversi lagi. Konversi lagi. Yang ada di lapangan. Ini 200. Berarti kalau kita pengen dapat seliter berapa? 5. 1 2 3 4 5 Tandain. Oh, yang susah ya. Mikirnya kita gampang aja di lapangan. Tandain. Oh. Nah, liter nih. Berarti tadi 5 kita butuhkan berapa tambahannya? 26. Oke. Ini berapa? Liter. 5 berarti kan? 5. Tambah lagi. 10. 15. 20. 25. Tambah 1. Enggak. 26. Loh, saya buang nih. Sayang ya. Contoh. Liter. Enggak. Aduh. Jangan Pak. Ini untuk buat berapa tangki? 1 tangki.
Ini karena air saya berani ya. Kalau pakai racun saya Bergetar nggak Pak? Hah? Saya pernah sehari gerdal 4 kali, yang ketiganya pusing Pak. 4 kali sehari. Tapi sembuh dengan kopi hitam sudah. Selesai. Dan ngopi. Nggak naik tas saya. Dah, ini tangki ini. Tangki. Satu tangki. Tambah air. Ada dia 16 juta kan? Berarti sampai ada batasnya kan? Tidak. Tutup tangkinya. Karena ini untuk 1 hektar. Kalau 1 hektar ini belum habis, berarti belum benar semprotnya. Betul nggak? Cepat jalan. Terlalu cepat jalannya. Kalau 1/2 hektar, tinggal setengah. Ininya berapa? 31 bagi 2 ya, 15. Karena ada di dalam ini. Nah, ini ya, ada di dalam ini nggak masalah. Karena memang dosis mematikannya. Dah, habis, tambah lagi. Coba, tambah lagi. Ini yang sudah dicampur ya, lalu tambah. Nah, habis sampai ini habis. Kalau ini masih tersisa berarti semprotnya, volume semprotnya belum tepat. Ada yang nggak paham? Paham? Gampang ya? Atau teman-teman punya metode lain? Kalau punya metode lain silakan ya. Ini saya yang mudah-mudah saja. Dan ini yang saya lakukan. Apabila ada serangan anggrek atau orang dan lain sebagainya, terus saya mengukur. Bahkan sampai sehari pernah sampai 1000 hektar menggunakan ini. Yang batang coklat sama saya yang saya gunakan. Nah, ini semuanya tergantung dari strategi kita. Ini batang coklat. Pada saat seperti apa kita lakukan pengendalian? Oh, ya? Pada waktu apa? Nah, lihat kondisi orangnya bagaimana, instar berapa dia begini. Oh dewasa Pak, udah kalau gitu semprot aja pakai buprofesin. Karena itu dia salah, buprofesin itu bukan untuk dewasa, tetapi untuk limpa. Limpa 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 limpa kecil, 4, 5 limpa besar. Dewasa kalau itu 30 hari, 8 hari dewasa dia. Semprot pakai buprofesin sia-sia. Tapi kalau kita lihat, oh dominan ini instan. Nah ini yang sering saya lakukan di lapangan itu seperti itu. Kalau dewasa pakai apa biasanya? Rata-rata populasi orang, ini saya dengan Banyak inseknya. Bam aktifnya. populasi orang Selingannya itu sih sampai gede. dengan tertinggi 456 hektar. Dari 30 umur tanaman sekitar 75. Berapa rumput? Ya? Per rumput. Ya, di awal. Dalam awal, di atas kan? Ya, di atas. Kata POPT-nya Pak Yadi, gimana ini? Kalau menurut kamu gimana? Ya harus diaplikasi. Kamu jangan mengaplikasi aja. Kalau begitu dong populasi musuh-alaminya. Itu apa-apanya berapa? Itu Sitorinusnya berapa? Nah, Sitorinus ini yang kalau kata petani itu orang hijau. Iya, mirip. Orang hijau. Yang kalau menusuk dia sakit, pedas. Bukan. Tomcat itu pedas. Yang hijau ini kecil, ya seperti orang, ya enggak seperti orang sih, cuma warnanya hijau. Buntutnya abu-abu. Itunya tuh apa? Oh, antenanya. Ya. Saya itunya panjang sih jadi ya saya nggak ngeliatin tadi langsung lihat. Langsung curiga aja saya. Tapi ingat saya waktu selatih itu ingat gitu saya. Nah, Sitorinus yang saya mau itu ada petugas yang mengatakan, Pak banyak orang hijaunya katanya. Waduh, berarti ada tunggrok nih. Vektor tunggrok kan?
Dia, wah ini sih bonus, kamu petugas ini kok bilang warna hijau gitu. Nah, berapa? Kamu berani nggak dikenalikan? Nggak berani Pak, kalau saya berani. Oke, terserah Pak Edi. Apa syaratnya? Setiap 3 hari kamu harus melakukan pengamatan populasi orang dan musuh alami sampai panen Pak. Yang sampai dengan 450 ekor perumpun itu terjadi replikasi selamat Pak. Jadi kalau kita sudah terbiasa di lapangan, oh ini ada orang bawang putih, berapa populasi musuh alaminya? Sekian. Apa ini semprot? Capek-capek buang-buang duit. Nah ini kamu berani Pak, terserah Pak Edi. Oke, jangan semprot. Selamat. 3 hari kemudian lihat lagi, lihat perkembangan orangnya, lihat perkembangan musuh alaminya. Jadi jangan hanya ngomong PHT aja, kan gitu. Tapi kita terapkan PHT dalam keseharian kita. Ya, strategi ya. Jadi ada waktunya kita menggunakan racun, ada waktunya nggak usah. Nah, buat petani jadi seperti itu. Ngapain saya nyemprot? Kalau hasil pengamatan nggak ada hama, ngapain semprot? Capek-capek, buang duit. Buat petani seperti itu bisa. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Mau tanya, tadi itu untuk kadumnya itu kan 1 liter. Ya. Ditambah 31 gelas. Ya. 26. Ya, totalnya menjadi 31 gelas. Ya. Nah, bagaimana dengan yang tepung? Nah, kita bermainnya di sini ya. Gram per liter. Gram per liter atau kilogram per liter. Kita mainnya di sini. Jadi antara di sini selama itu masih di dalam kisaran ini sah-sah saja. Ya. Paham semuanya? Ada yang nggak ngerti? Harus ngerti loh. Apalagi teman-teman di lapangan nih. Ya, kalau nggak ngerti nanti telepon saya aja kapan aja. Nanti saya mau ngerti nggak? Ya. Dan kita kan harus perhatikan juga keadaan cuaca. Ya. Ya kira-kira mendung semprot saya jangan lah Pak. Mendung. Saya kasusnya dengan Pak Hamim Pak di wilayahnya dulu di mana Pak Hamim ya? Jagung tuh yang wajib jagung Pak. Ya. Nah, saya dengan Pak Hamim tuh. Pas pagi, bukan pagi, jam 3 kita nyemprot, jam 4 hujan gede, saya ambil, ya. Nah ini teman-teman harus pandai membuktikan ya. Petani di Indra itu keras dia mempertahankan itu. Tetapi bagaimana cara kita memberikan dia pemahaman, yang penting tuh pemahaman. Jangan sampai begini, dia nyemprot orang, tapi dia sendiri nggak tahu orang siapa sih orang. Dia nyemprot penggerek, dia sendiri nggak tahu penggerek itu apa. Dia mengenalkan tikus, pemahaman tentang tikusnya ini, sehingga apa? Banyaknya ya gitu, bang duit kan gitu. Berikan dia pemahaman, sampai tahu oh ternyata orang seperti ini, sifat-sifat seperti ini. Musuh alaminya apa? Berikan dia pemahaman. Tugasnya apa? Kita, tugasnya ya, tugas kita. Sehingga apabila dengan hasil seperti itu musuh alaminya tidak ada, terpaksa kita gunakan racun, pestisida. Maka ini cara yang terbaik. Kenapa saya bilang terbaik Pak? Pada kondisi darurat. Ya saya bilang kalau ada istilah lain silakan Pak. Namanya ilmu kan. Kita melarang. Ada istilah yang lebih baik Pak. Silakan coba. Dan kita buktikan. Kalau saya gini Pak. Kalau saya selalu berusaha. Bantuan itu nggak saya keluarkan. Mau nggak? Saya ajak dulu petaninya. Ya Pak kita jemput. Kita jelaskan. Bapak, racunnya bisa beli? Bisa. Kalau enggak ada kita kasih. Setelah disemprot dengan cara yang benar, cara nyemprotnya karena orang itu di bawah, jadi jangan semprot di atas dong, kan gitu. Apalagi kontak kan, angin gede, apalagi angin gede di atas ya kabur. Kaburnya kemana? Bawa angin ada yang masuk hidung, sambil ngerokok kan gitu. Nah, 1 jam setelah aplikasi kita buktikan bahwa orang itu mati, tapi musuh alaminya aman. Saya selalu begitu. Aplikasi kita 1 jam kemudian kan datang, saya ambil 1 ember, saya tunjukkan ke petani. Bapak tolong ada nggak musuh alami hitam bapak yang mati? Bapak kan udah tahu musuh alami tadi sebelum kita gedal kita bintek dulu kan? Harus bintek dulu ya kalau gedal itu jangan asal gedal aja. Berikan pemahaman petani tentang hama itu. Apa yang itu lakukan? Apa nggak ada Pak? Akhirnya yang tadi wah apa itu? BPMC, orang Indawi gitu Pak. Apa itu BPMC? Generik puskesmas, angkot yang paling butut, katanya itu Pak. Tapi kita buktikan bahwa dengan begitu terbukti beberapa kali
Jadi kalau saya ke sana, Pak Yadi, BPMC, jempolnya 2 bukan 1 lagi. Sampai sekarang ya, kalau ketemu seperti itu. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Satu lagi? Ada Pak. Ya, silakan. Kalau di spesifik lokasi itu Pak ya, di lapangan itu ketika petani melakukan pestisida itu kan kadang dia pakai air yang ada yang keruh. Iya. Nah, Ya. nah itu untuk naruh-naruh kimia tertentu atau emang naruh kimia Ya. secara umum? Ya. Kita pernah ini nggak Pak? Ya, jadi kalau ada syarat, kalau untuk kita mengaplikasi pestisida ya, baik pestisida ataupun agen hayati ya. Kalau kata teman itu, jadi selama tangan kita itu masih bisa kelihatan, kita celupin, masih jelas tangan kita itu masih dipakai. Tapi kalau sudah keruh, ya jangan jadi pakai. Bahaya. Jadi nanti ya namanya tanah kan terjadi berbagai, ada mineral, ada dan lain sebagainya ya, dia bisa saja menjadi penetralisir. Jadi upayakan akhirnya harus bukan bening seperti ini ya. Tapi paling tidak tangan kita masuk 5 cm masih kelihatan jelas. Ya. Kalau airnya agak merah itu kan di sana asam. Ya. Ya rata-rata kalau di sana merah ya. Nggak ada air yang Kalau untuk ada tapi di wilayah itu tertentu mungkin nggak ada. nggak ada ya untuk satu wilayah. Nah ini nggak tahu juga tuh kandungannya, karena itu kan biasanya daerah gambut ya. Daerah gambut itu asam dia ya banyaknya. Ya berarti jangan dengan apa tuh yang berlawanan. Kalau buat embung juga sama aja seperti itu kan. Memang begitu. Sampai mandi aja kan di situ. Nah kan bisa soalnya. Iya gitu. Ya. Tapi ya kalau selama ini digunakan nggak ada masalah ya digunakan saja. Ya, itu kan bukan keruh ya. Ini keruh karena tanah lah kan ini. Karena ini ada mineralnya, ada dan lain sebagainya. Kalau keruh itu kan dia mengandung tanah. Ya. Kalau air sungai kan banyak lumpur. Nah itu kan seperti itu jangan dipakai. Oke, ada lagi? Ya, satu lagi. Karena masih ada materi ya, melanjutkan yang tadi. Ya. Translaminar. Langsung. Bisa melalui tanah, bisa melalui ya. Ya, daya bunuh maksudnya. Daya bunuh. Ya, ini saya tanya waktu itu, ada suatu produk. Pak, ini kalau saya yang kita harapkan kan daya bunuh, ya. Daya bunuh yang kita harapkan. Ya. Ini daya bunuhnya berapa? Apa dia salah nangkep residu? Kalau saya daya bunuh berapa hari? Wah ini Pak 2 minggu sampai 21 hari. Nah, ya 2 minggu ini sistemik ya. Sistemik. Saya coba tanaman satu aplikasi ya sesuai dengan itu tadi konsentrasi. Saya coba 10 bulan ini aplikasi di sini. Nah, yang ke sini mati. Yang sebelum ini 5 hari sebelum kalau pengirik batang tadi ya, sampai dia install 3 dia langsung mati. Nah, batang tadi. Nih ya, jadi artinya bisa 15 hari sebelumnya dia mati. Nah ini nanti kita cerita strategi itu ya. 5 hari sebelumnya dia mati. Kalau saya gambarkan begitu. Nah kalau saya gambarkan begini, kita aplikasi di sini. Ya. Ini sistemik ya. Kalau pengerek batang padi, instar 1, 2, 3 itu yang paling efektif. Itu namanya stadia kritis terhadap kendalian. Ya. Instar 1, 2, 3 sini. Setiap instar kan 5 hari ya. Instar 1, instar 2, instar 3. Kita aplikasi di sini. Ini mati semua. Aplikasi di sini. Ini 1, 2, 3. Ini hari pertama. Ini hari pertama ya. Ini aplikasi. Ini hari pertama. Mati. Ada yang meretas di sini mati. Hari kedua meretas di sini mati. Hari ketiga meretas di sini mati. Hari keempat masih mati. Begitu hari kelima dia hidup.
Artinya daya bunuhnya hanya 5 hari. 21 hari kemudian ya berhancur tanaman. Residu. Kalau residu itu harus diuji ya. Residu itu, waduh, ada yang namanya herbisida itu, ya. Ya. Berapa lama ketahanan Residu. Makanya saya bilang kan ada dua nih, residu apa daya bunuh. Kalau saya lebih suka mengatakan daya bunuh. Kalau petani kan daya bunuh yang dicari, bukan residu. Residu nggak peduli. Orang pestisida dia sampai ratusan tahun aja, apa herbisida kan? Setiap saat dia pakai herbisida, seperti itu. Residu saya berapa tahun dia hilang sulit ya. Tapi kalau daya bunuh itu tadi, ya itu maksud saya ya. Oke, itu Pak ya. Jadi namanya POPT itu, jadi kalau istilah, nah ini istilah para sesepuh ini, bagaimana cara kita memandukan terus. Yang tadinya kita nggak tahu akan menjadi tahu apa maunya kita. Giring dengan pertanyaan sampai apa yang kita mau kita menjadi tahu. Sehingga jalan. Jadi kok bisa sih? Ini apa? Saya pernah kapan belajar di sawit? Manu di sawit Pak. Tapi lah kapan Ferdi belajar sawitnya katanya? Saya nggak perlu belajar sawit seperti itu ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa, artinya jangan sampai kepepet lah kan gitu. Dengan kepemanduan itu, insya Allah kita tidak akan kepepet. Yang tadinya sama sekali nggak tahu pun kita akan tahu apa yang terjadi di sana. Nah kalau itu Pak ya, karena masih ada satu materi lagi, ya. Besok pagi kita ketemu lagi dengan saya jam berapa sih maksud itu? 7:30 ya, oke, 7:30.